Hello, Sofi Navitox kali ini adalah obrolan jujur, nggak pakai baper antara Daniel Mananta dengan saya. Semoga kamu dapat menikmatinya seperti kami senang membagikannya kepadamu. Aduh Daniel, jangan-jangan setelah ini kita harus bikin talk show berdua ya. Oke. Hai, ketemu lagi di Sofi Navitox, You Are Love. Dan kali ini kita bersama seorang laki-laki yang ganteng, sukses dalam berbisnis, berani ya, ayah 2 anak tapi ya ini suami orang loh ya, by the way. Daniel Mananta. What an honor diundang ke Sofi Navitox. Ini kedua kalinya berarti kalau misalnya kita ngitung pas kita IG live ya. Iya, dari zaman pandemi. Di zaman pandemi gue sempat IG live sama lo di Sofi Navitox juga. Ya. Dan sekarang ini lebih ke, wah gue seneng banget sih. Dipindahin ke YouTube. Dan gue seneng banget, gue lagi ada di Bali sekarang dan gue bisa ada di sini gitu. Itu penting buat gue, karena lo orang sibuk, nggak gampang mendapatkan jadwal beliau ini. Sebenarnya menurut aku lo ya, nggak gampang tuh bukan karena dia sok sibuk, karena memang dia sibuk beneran. Dan dia, gue perhatiin lo orang yang pandai meletakkan batasan-batasan sehat dalam hidup lo. Baru gue pengen bilang, gue kemarin baru aja ngobrol sama istri gue gitu ya, bahwa apakah sebenarnya gue sibuk atau gue produktif? You know, gue sekarang ini lagi memulai sebuah budaya di mana apa sih definisi sibuk? Sibuk itu kan kalau misalnya tidur gue kurang, misalnya gue cuma tidur 4 jam, lalu kayak hustling banget, gue hustling tuh apa ya? Gerasa gerusu gitu ya? Apa-apa tuh ngotot banget gitu. Jadi untuk ngedapetin project gue harus networking ke sini, gue harus clubbing sama orang, gue harus dan kayaknya itu lu ini ya, bagaikan Tuhan ya, omnipresent. Harus ada di mana-mana. Ada di mana-mana gitu. Oh, kayak gue harus ini meeting di sini, meeting di situ, dan kayak gue ngerasa itu dulu hidup gue seperti itu. Oh ya? Ya, karena apa ya, gue bener-bener sebisa mungkin kalau misalnya lu pengen stay on top and you have, atau misalnya you wanna ambi untuk lebih naik lagi dalam kehidupan, lu harus sibuk. Kalau misalnya lu nggak sibuk, lu berarti males. Kalau misalnya lu masih bisa, kenapa nggak dilakuin gitu, you know? Itu belief system lo? Yang dulu. Sampai gitu. Umur lo berapa? Sampai akhirnya sebelum pandemi ya, 2019, di mana istri gue bilang sama gue, Neil, saat itu gue ke Damalove Indonesia, ke kantor hampir tiap hari, dan saat itu Damalove Indonesia juga lagi goyah, jadi gue pengen nyoba menyelamatkan si Damalove Indonesia. Gue lagi latihan maraton karena ada kontrak sama sebuah brand. Gue produserin sebuah film juga, Susi Susanti saat itu, dan Indonesian Idol season ke-10. Jadi istri gue dan anak-anak gue itu gue hampir nggak pernah ketemu gitu. Jadi akhirnya dibilang sama gue, karena kalau misalnya untuk latihan maraton tuh gue udah bangun jam 4 pagi dan gue latihan sampai kira-kira jam 6.30, jam 7, anak-anak gue udah sekolah. Dan gue abis itu ngantor di Damalove Indonesia, balik jam 9 malam, dan abis itu weekendnya gue di Indonesian Idol gitu. Jadi dan ngejob di lain-lain. Itu sibuk banget. Wah, duit sih. Cuman istri gue bilang gini, gue nggak peduli ya kalau misalnya lu itu sukses, lu itu punya 6 pack, lu paling terkenal, duit kita banyak banget, tapi keluarga lu berantakan karena lu nggak pernah di rumah dan karena lu nggak pernah punya waktu untuk anak-anak lu. Ketika dia ngomong seperti itu, wow, gue langsung respon gue adalah nyerang dong, kayak no. Don't you go there. Exactly. Gitu. Gue ngelakuin ini untuk kita semua, gitu. Tapi istri gue bilang, tapi ini nggak sehat.
gitu. Dan gue harus bilang ke lu kalau misalnya you will lose something. Lu mengorbankan sesuatu gitu. Antara lu mengorbankan keluarga atau lu harus mengorbankan either waktu lu di kantor atau mengorbankan salah satu lah, project gitu kan. Nah akhirnya ya gue nggak mungkin kan bilang gue mengorbankan keluarga gitu. Ya udah akhirnya gue disitulah gue belajar soal healthy boundaries, dimana gue akhirnya bilang, you know what, mungkin gue nggak setajir itu banget, tapi gue cukup. Tapi ketika gue cukup, gue akan punya waktu sama keluarga gue, gue punya waktu sama anak-anak gue dan istri gue, dan itu cukup gitu. You know, like mungkin gue nggak akan se-ekstravagan, wah gue bisa ngebeli jam tangan mewah, gue pengen punya mobil yang luxurious gitu, yang premium dan lain-lain. Tapi cukup, mobil ada gitu misalnya, atau makanan cukup, kita masih bisa nikmatin hidup. Tapi bukan artinya gue setiap bulan traveling gitu, you know, like. Nah, tapi cukup gitu. Akhirnya disitulah gue memutuskan, ya sih, ternyata ketika gue merubah gaya hidup gue untuk in moderately, dan I know when to say no, the art of saying no, ketika ada beberapa hal yang harus gue tolak, di situ akhirnya gue jauh lebih balance hidup gue, jauh lebih balance. Nah, jadi sekarang ini kalau misalnya orang nanya sama gue gitu ya, Nil, lu lagi sibuk apa sih sekarang? Gue lebih seringnya bilang, gue lagi nggak sibuk, tapi gue produktif. Karena itu kayak pertanyaan jebakan, tau gak lo? Kayak lu harus sibuk untuk diterima sama masyarakat. Tapi gue pengen bilang, no. Gue emang produktif. Gue sekarang ini lagi fokus sama YouTube, gue fokus sama bikin film, gue ada beberapa, gue lagi fokus sama maraton juga. Tapi gue sangat produktif, tapi gue gak sibuk. Karena gue tahu kapan gue harus stop. Gue punya healthy boundaries di mana gue setiap hari Jumat sampai setiap hari Jumat sore sampai ke Sabtu sore, gue nggak megang handphone sama sekali. Gue benar-benar fokus sama istri dan anak-anak gue. Jadi kalau misalnya gue sibuk, itu artinya gue lagi rakus. Gue udah melupakan quality time sama istri atau sama keluarga untuk gue mendapatkan uang lebih banyak lagi gitu misalnya. No, tapi gue pengen ada waktu satu rest 24 jam di mana gue gak ngapa-ngapain dan benar-benar enjoy apa yang udah gue buat, apa yang gue udah achieve, untuk benar-benar sama mereka 100% present. Bukan kayak anak-anak gue mau main sama gue, tapi gue yang bentar ya, Dedi lagi, bentar, ini lagi istirahat nih, Dedi lagi istirahat capek nih gitu ya, bentar, gue lagi scrolling Instagram, atau enggak gue nonton Netflix gitu, nge-binge serial Korea gitu segala gitu. Jadi gue yang kayak, no. Bahkan kita bilang ada yang namanya Simple Saturday di mana gue sama anak-anak gue, sama istri gue tidak memakai elektronik sama sekali. Kita harus come up secara kreatif apa yang harus kita lakukan. Kita main bola, kita main basket, kita bikin Lego, kita lari-larian atau whatever. Yang penting kita building relationship gitu. Nah, jadi gue dan setelah jam 6 sore gue sebisa mungkin tidak ngecek handphone gue. Dan again, gue present banget sama anak-anak gue, sama istri gue. Berarti lu nggak akan order GoFood di atas jam 6? Karena itu kan harus pakai gawai. Yes, sebisa mungkin nggak, gitu kan. Nggak sempurna, by the way, nggak sempurna. But dari dari 100% mungkin gue ngelakuin ini 70%. Tapi minimal idealnya di situ, 100% di situ. Jadi idenya ada. Exactly. Jadi akhirnya sekarang ini gue selalu bilang sama orang, enggak nih, gue lagi nggak sibuk, tapi gue produktif. I think itu healthy boundaries buat diri gue, supaya jangan gue terlalu ngotot dan terlalu sibuk sampai gue mengorbankan orang-orang yang gue sayangin.
gue ada satu apa ya pelajaran yang gue dapetin dari Seven Habits of Highly Effective People, Stephen Covey. Jadi ada satu kuadran dia bilang itu not urgent tapi important gitu. Jadi si not urgent tapi important ini yang orang-orang sering lupain. Olahraga itu kan sebenarnya not urgent. Urgent tuh kalau misalnya lu udah penyakitan baru itu urgent. Oke, lu harus jalan gitu. Not urgent but important. Tidak genting tapi penting. Betul, betul. Salah satunya contohnya apa tadi? Olahraga, makan sehat. Salah satunya olahraga katanya Pak Daniel, Pak Pongki. Siap. Oke, silakan lanjut. Saya suka pesan sponsor di sini. Susah saya seret soalnya Pak. Ya lanjut Bapak. Walaupun dia produser saya, tapi saya punya hak veto istri. Makan sehat. Ya. Makan sehat juga kayaknya udahlah besok aja lah kan. Ya gue masih umur segini masih oke lah. Emang masih belum genting gitu. Maksudnya it's not urgent. Tapi penting sebenarnya makan sehat gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya lu harus mengorbankan sedikit dengan apa yang lu mau dan lu menggantikan itu dengan apa yang lu butuhkan gitu. Ya makan sehat itu sesuatu yang lu butuh. Tapi kadang-kadang karena ini nggak penting-penting banget, belum jadi sesuatu yang penting banget, nggak apa-apa lah kita makan ini enak dikit, udah diet mulai besok aja atau misalnya whatever. Nah jadinya kita sering melupakan hal-hal tersebut yang kita anggap belum urgent gitu ya, belum genting gitu. Dan kita menggantikan itu dengan sesuatu yang membuat kita bahagia. Kan sekarang ini moodnya adalah follow your heart. You know, like kalau hati lu berkata you deserve the best gitu. Oh, berarti I deserve the best. I deserve this amazing dessert gitu. I deserve makanan enak ini, you know, mie instan ini. Perut gue bilang gue lapar, berarti gue harus makan mie instan ini atau whatever. Sehingga baru berasanya ketika lu umur 50. Dan itu menjadi sesuatu yang penting dan akhirnya Indian ya itu ya. Lo ketika orang selalu mengesampingkan sesuatu yang genting itu karena dipikir belum terlalu penting deh, masih bisa kita simpan buat besok. Nggak tahu nih pemikiran gue, menurut lo sama nggak? Mereka lupa bahwa si urusan genting ini harus ada peletakan batu pertamanya. Kalau lo nggak pernah taruh batu pertama itu untuk build that habit, nggak akan tuh si sesuatu yang genting itu terbangun gitu loh. So, kebanyakan ya orang-orang ketika bilang, oke, gue mau deh ngeletakin batu pertama. Mereka mikirnya setelah batu pertama ini hidup gue bakal sempurna, plak gitu. Nah, sehingga ketika 3 minggu pertama dia benar-benar kayak, wah gue makan sehat, gue cuma makan sayur, you know, sehat, olahraga tiap hari dan lain-lain selama 3 minggu. Dan itu capek. Itu capek. Jadi dan di minggu ketiga kok gue nggak ada perubahan ya. Dan akhirnya mereka selip. Pas mereka selip, ya udahlah, gue udah selip sekali. Ini kayaknya udahlah hancur. Dan begitu hancur, malesnya mulai dari awal lagi. Dan akhirnya udah masuk ke spiral. Nah, padahal sebenarnya untuk peletakan batu pertama itu, lu mempunyai mindset bahwa it's a progression, not a perfection gitu. Jadi it's okay kok. Gue baca buku Atomic Habits, dia bilang, ingat ya, lifestyle itu kayak lifestyle sehat itu kayak demokrasi gitu. Jadi misalnya di 7 hari atau misalnya 100% kan 7 hari gitu ya, lu 70% aja deh hidup sehat, which means 5 hari lu hidup sehat, 2 hari lu bebas gitu. It's still okay daripada nggak hidup sehat sama sekali. Oh, ada tuh nama pola dietnya 80-20. 80-20, ya. Exactly. Iya, ngerti gue maksudnya. Jadi 20 lu sisain buat ya biar nggak terlalu stres gitu ya. Exactly. Jadi itu yang gue terapin. Yang penting gue ngerasa dalam hidup gue, gue
kalau misalnya dibandingin sama diri gue yang tahun lalu, wah progres gue sih luar biasa banget. Mungkin belum sesempurna progresnya Sofina Vita gitu, yang gila sehat gila gitu. Amin, gitu kan. Tapi nggak gitu guys kan? ya. Kalau misalnya gue bandingin hidup gue sama lu, kayaknya sehat banget. Tapi minimal diri gue dengan diri gue tahun lalu masih lebih sehat dari gue sekarang. Ada progres, belum sempurna tapi progres. And I think it's okay untuk kita slip sekali-sekali dan kita bilang, it's okay, yuk let's do better next time. Gitu. I think what people need to understand ya adalah manusia itu terdiri dari tubuh nih, dimana lu bisa makan sehat, lu bisa olahraga, jago lari kayak Daniel misalnya, atau lo mungkin tipe weightlifter atau pilates, whatever you do lah ya dalam keseharian lo. Lalu ada yang namanya jiwa, dimana itu pikiran lo, apa yang lo baca buku-buku kayak Daniel atau lo baca tabloid misalnya, yang isinya adalah here today, gone tomorrow. Hari atau ini, lambe-lambean. Ya, misalnya kayak gitu. Lalu ada juga yang ketiga adalah terdiri dari roh. Gue selalu bilang gini, roh maksud lo apa sih? Kok kayak ngomongin roh halus gitu? Enggak, itu tuh like that thin fiber yang adalah dok kita sama pencipta kita sama Tuhan. Kalau gue sih ngeliatnya begitu. Nah, I think people tend to forget that it's always this three yang harus kita balance. Yang paling sering nggak makan si roh. Paling nggak sering nggak makan karena sibuk kan, sibuk mikirin mau baca apa, mau ngikutin berita siapa, sibuk mikirin ini makannya gini loh, gue harus begini, ini tipe-tipe apa puasanya udah sampai begini loh, gue juga harus ngikutin, things yang belum tentu work for you, sibuk tadi, tapi lupa si roh ini dikasih makan duluan. Padahal kalau si roh ini udah tenang, menurut gue ya. Harusnya yang lain ngikut. Lu jadi tahu mau makan apa, kapan mau puasa, olahraga yang cocok buat gue. Belum tentu yang Daniel lakukan cocok buat lututmu misalnya. Belum tentu bisa lari sejauh dia karena you have some knee problem atau apa. Jadi gue selalu ngerasa apa ya? I don't know, people, do you feel like we tend to forget that as humans kita ini? Yes, hidup kita itu manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kebanyakan orang, mereka belum ngebetulin roh, belum ngebetulin jiwa, tapi karena dengan sosial media dan lain-lain, mereka sangat fokus banget sama fisiknya. Kan kelihatan soalnya. Ya kan? Betul, ini yang paling dilihat, yang paling sering dipuji, dan I'm sorry to say, banyak banget yang pengen ngambil shortcut dengan operasi plastik, liposuction, botox, dan lain-lain, hanya untuk ngebetulin fisik. Tapi ketika lu ngebetulin fisik aja, lu belum ngebetulin jiwa dan roh, akhirnya bakal jadi toxic deh buat diri lu, kayak gitu. Jadi sebenarnya terbalik nih, untuk lu ngebetulin fisik, lu harus betulin dulu rohnya, kayak gitu. Kebalik kan urutannya. Karena kalau misalnya, again ya, untuk ngomongin fisik aja, dia biarpun udah botox, biarpun dia udah operasi plastik, biarpun dia udah liposuction, atau bahkan dia ke gym tiap hari, tapi kalau misalnya dia belum mendapatkan kebahagiaan di jiwa, sama di mendapatkan sukacita di rohnya, itu dia akan selalu ngerasa nggak puas dan malah kurang, dan malah dari tadinya operasi hidung aja, sekarang operasi bibir, abis itu padahal nggak kenapa-napa bibirnya gitu ya. Gue jujur kadang-kadang ngelihat gila, she is atau he is more beautiful ketika dia natural gitu, misalnya, aging gracefully. Jadi akhirnya sedih aja gitu ngelihat ketika roh sama jiwanya belum beres, tapi dia udah pengen ngambil shortcut buat si fisiknya gitu. Bahkan ada orang yang udah jadi gym addict banget sampai ngelupain istri sama anak-anaknya karena dia pelarian dia dari rasa sakit di roh dan di jiwanya itu adalah gym gitu. Addiction jadinya gitu, pelariannya akhirnya. Walaupun addictionnya healthy ya. Healthy dalam arti kan olahraga kan, secara kasat mata healthy. Bahkan addiction terhadap makan sehat juga addiction loh. It's addiction. Kalau nggak ini, gue pasti sakit, nggak benar nih makanan ini. Betul. Lu nggak bisa menghargai makanan yang orang. Exactly. Yeah. Nah, sajikan. so I think
Pertama nih, ketika ini perjalanan gue ya, by the way, ini nggak sama-sama semua orang gitu. Kalau misalnya kita ngomongin maraton, kita ngomongin lari, personally gue bersyukur banget karena maraton atau latihan lari gue itu adalah sebuah latihan yang benar-benar kena ke tiga-tiganya. Gue adalah orang yang sangat efektif dan efisien banget. Jadi gue pengen dalam 1 jam itu gue langsung shooting 3 birds with 1 stone gitu misalnya. That's a lot of birds. Exactly. Jadi pertama secara fisik gue sehat, abis itu gue dengerin podcast tentang khotbah gitu kan. Harus yang ngisi roh ya. Exactly, dan itu akhirnya rohnya juga dapet. Dan of course setelah lu selesai lari, I kind of feel good. Dan gue ada banyak problem-problem dalam hidup gue yang gue menemukan solusinya dari khotbah-khotbah yang gue dengerin. Jadi secara mental pun juga it's kena juga gitu. Nah, and that's in 1 hour of my running gitu misalnya. Nah, jadi akhirnya disitulah gue seneng banget. Nah, tapi at the same time, kenapa sih roh ini penting banget? Gue jujur ada satu ini juga ya. Ini gue baru dapetnya kayak 3 bulan yang lalu gitu. Jadi gue ngerasa kita udah tahu banget bagaimana cara healthy secara fisik. Kita ke gym, kita makan makanan yang sehat. Kita ngerti banget gimana caranya kita punya healthy secara mental. Ya kan? Kita mempunyai tidur yang cukup, tidur yang damai gitu misalnya, deep sleep, dan habis itu kita hangout sama teman-teman yang apalagi sekarang kan toxic, ngomongin mental health udah nggak tabu. Jadi makin banyak support system. Dan di YouTube itu lu bisa lihat lah bagaimana caranya supaya mempunyai mental health issue yang mental health yang baik, yang stabil gitu, yang healthy gitu ya. Nah, tapi spiritual health kebanyakan orang mikirnya ke tempat ibadah. Daniel Mananta. Nah, memang dia sibuk beneran dan dia, gue perhatiin lo orang yang pandai meletakkan batasan-batasan sehat dalam hidup. Baru gue pengen bilang, istri gue bilang gini, gue nggak peduli ya kalau misalnya lu itu sukses, lu itu punya 6 pack, lu paling terkenal, duit kita banyak banget, tapi keluarga lu berantakan. No. Don't you go there. Exactly. Gue ngelakuin ini untuk kita semua. Ketika gue nikah sama Viola, gue baru tahu kalau misalnya gue jauh dari sempurna. So many dysfunction yang ada di dalam diri gue. Spiritual health, kebanyakan orang mikirnya ke tempat ibadah. Right? Tapi menurut gue, itu bukan spiritual health. Itu religious health. Tapi yang bahaya adalah ketika kita melakukan ritual untuk mendapatkan cinta, kebalikannya. Jadi itu sih spiritual health itu menurut gue yang jarang banget diobrolin sama orang. Human being dulu instead of human doing. Tapi ternyata gue baru sadar kalau misalnya gue ini I'm a very poor CEO. I am not a good businessman. Gue adalah seorang komunikator, Sof. God's microphone to spread peace, love, and joy. Sekarang ini klien gue bisa dibilang Tuhan. Kebenaran ya, dimana itu adalah Tuhan. Dia nggak perlu teriak. Ngapain juga proof kalau gue benar. Emang bener, sekarang ini noise versus voice.